alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna alladzina amanu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Mukhtaram Syaihi wa Syaihuna, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, mata Allah fituli hayatih, segenap keluarga besar, adinda para santri yang insya Allah satu ketika Allah melantik kalian menjadi ulama dan mujahid. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah akan menghentikan, Allah tidak akan pernah berhenti mengirim utusan-utusan mujahid-mujahid, sejumlah pejuang-pejuang yang akan membawa lentera cahaya, hidayah dan taufik sekalipun di tengah wilayah daerah yang penuh kegelapan. Ada baiknya pada malam hari ini saya awali dengan sebuah doa yang tidak mampu saya ucapkan dengan lisan, tetapi bergemuruh jauh di dalam hati sanubari. Semoga Ananda Wafa dan Ananda Haji Yasin Allah berkati menjadi pasangan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Adik-adik belum ngantuk? Toh acan tunduh? Saya yang sudah tunduh. Hadirin sekalian, dewasa ini bangsa kita dilanda berbagai macam, dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya bersambung. Dalam sejarah peradaban Republik Indonesia, terjadinya bencana terbesar ketika tahun 1813 Krakatau meletus. Hampir 62.000 jiwa melayang. Baru kemudian disusul peristiwa-peristiwa yang menurut kacamata ahli analisa alam tidak sebesar peristiwa Krakatau meletus, tetapi kemudian pada pasca masuk abad ke-21, di mana manusia sudah masuk pada era milenium, manusia sudah masuk dari konvensional menjadi digital, dari pemikiran konservatif menjadi pemikiran modern, dari soal-soal yang remeh-temeh diurus menjadi elektronika. Allah memberikan adab, Allah kembali mengingatkan bangsa ini dengan peristiwa di Aceh. Kalau dulu Krakatau hanya menelan korban 62.000 jiwa, begitu Aceh diguncang oleh tsunami, lebih dari 200 jiwa melayang di tanah rencong Aceh. Tidak perlu ditepuk tangan, karena ini cerita musibah. Hebatnya, derajat manusia bukan yang hidup saja sudah turun, derajat orang mati pun turun di Aceh. Dulu kalau orang meninggal badannya disebut jenazah, paling rendah disebut mayat. Di Aceh dari mayat turun derajatnya menjadi bangkai, dikuburkan melalui alat berat dalam satu gundukan tanah. Ini bukti derajat orang mati saja sudah turun di Republik ini. Belum selesai kering air mata di tanah rencong Darussalam Aceh, Allah kembali mengingatkan bangsa ini dengan peristiwa Gunung Merapi di Yogyakarta hampir saja meletus. Untung ada Roso-Roso Mbah Merijan. Saya sempat bertanya kepada sahabat di Bantul,
Lawang Mbak Mrijani sopo? Kok menjadi sebuah selebriti, menjadi tokoh panutan, menjadi tokoh sentral terjadinya gempa meletus yang tidak terjadi di Yogyakarta? Saya jawab kepada teman-teman, gunung meletus bukan karena Mbah Merijan berdoa, tetapi gunung Merapi meletus hakikat dari Allah, tapi sababiahnya adalah masih banyak orang yang tertunduk khusyuk berdoa kepada Allah. Tetapi kemudian Allah menegur kesombongan manusia. Gempa tektonik kembali melanda Aceh, entah berapa ribu nyawa melayang, entah berapa miliar kerugian negara. Belum kering air mata di Yogyakarta, Allah kembali mengirimkan adab kepada bangsa ini. Lumpur keluar di Sidoarjo, Porong. Di sini ada orang Surabaya, are Surabaya. Camkan oleh Anda wahai para generasi bang-bang wetan. Surabaya itu terkenal dengan bang-bang wetan. Satu peristiwa dialektika alam ini tidak terlepas dari hakikat alam itu sendiri. Orang sering berkata, ini sebabnya karena A, B karena C melahirkan D. Mereka lupa bahwa sabab dan musabab diciptakan musabab Allah Jalla Jalaluh. Yang sampai hari ini di Porong, satu hari entah berapa ribu kubik lumpur keluar dari perut bumi ini. Kalau sekiranya daerah Sidoarjo seperti kontur tanahnya seperti di Jawa Barat, saya yakin Sidoarjo sudah tenggelam larut. Belum selesai Porong, Allah kembali menghukum negeri ini. Peristiwa Pangan Darat, Cipatujah, Cikalong, Allah hantam kembali dengan tsunami. Belum selesai Pangandaran dengan tsunami, Allah menghentakkan bumi Indonesia ini dengan peristiwa banjir di Jakarta, peristiwa jatuhnya kapal, peristiwa tenggelamnya kapal air, kembali disusul tabrakan kereta, kembali disusul peristiwa-peristiwa besar di negeri ini. Belum lagi kita bicara angka kejahatan yang semakin meningkat. Kalau dulu saya tidak percaya ada anak dihamili orang tuanya, hari ini sudah terjadi di Republik ini. Di Republik yang 99% mayoritas Islam ada anak membunuh orang tua membunuh anak. Bahkan di Bandung sana terjadi seorang ibu rumah tangga berpendidikan S1, berkerudung berjilbab putih, membunuh dengan tega 3 orang anak sekaligus dibunuh. Jilid peristiwa Indonesia tidak pernah berhenti. Aneh, para pejabat, para petinggi di negeri ini, para tokoh-tokoh di negeri ini, para pemimpin-pemimpin di negeri ini bicara seenaknya dewe di TV. Saudara-saudara, karena sekarang banyak bencana, maka rakyat harus sesegera mungkin kita serahkan sepenuhnya kepada yang di atas. Tsunami serahkan kepada yang di atas, gempa tektonik serahkan kepada yang di atas, kapal jatuh serahkan kepada yang di atas, banjir bandang serahkan kepada yang di atas. Ini yang di atas ini manuk cangkuri lengopo jepate. Loh kok mulutnya malu menyebut Allah saja malu. Terakhir di Istiqlal ada peristiwa nasional diliput berbagai TV dan media. Zikir bersama, doa bersama, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, pemimpin nasional, hadir semua ratusan ribu massa di Istiqlal. Begitu selesai acara zikir bersama, sang juru presiden Senopati Andi Malarangeng ditanya wartawan, Bang Andi, apakah ini acara upacara tobat nasional? Andi langsung dengan sombongnya menjawab, ini bukan tobat, ini sekedar acara berdoa. Bayangkan, mengaku
mengaku bersalah kepada Allah saja sudah malu di negeri kita ini yang konon mayoritas Islam. Kalau Allah saja sudah bisa ditipu, Allah saja sudah bisa dibohongi, Allah saja sudah dibelakangi, apalagi kita semua, apalagi rakyatnya, apalagi para umatnya. Kalau orang sudah berani berbohong kepada Allah, apalagi berbohong kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian para santri. Saya mengilustrasikan kita semua, negeri ini semua. Dalam bahasa Sunda saya sering berbicara di mana-mana. Satu saat saya ketemu orang di jalan Tasikmalaya, di jalan Marta Dinata, ada orang sedang berjalan. Saya tanya, mau kemana? Enggak tahu. Mau kemana? Enggak tahu. Mau ke utara atau mau ke selatan? Lawang saya nggak tahu utara dan selatan kok. Cek orang Sunda, kalau orang sudah tidak tahu mana utara, mana selatan, kemana mereka akan menuju. Fa'aina tadhabun, Allah bertanya di dalam Al-Quran. Jadi situasi bangsa kita saat ini, rakyat kita saat ini sedang ning. Bukan Nana Ratna Komalasari. Sedang linglung, sedang pikun. Orang sudah tidak tahu kemana menuju. Jangankan menuju ke utara, jangankan menuju ke selatan, lawang utara selatannya saja tidak tahu kok. Orang dalam kegelapan sudah tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Kakinya saling tengkas, kakinya saling injak, saling sikut, saling hantam. Dalam kegelapan orang bisa berbuat apa saja. Dalam kegelapan orang tidak bisa membedakan mana mujahid, mana bukan mujahid, mana pejuang, mana pahlawan, mana pengkhianat. Karena dalam gelap. Hadirin rahimakumullah, ketika kegelapan bangsa ini ditambah dan terpuruknya keadaan situasi gelap ini, saya sangat mengerti. Adik-adik yang sudah bisa datang ke pesantren pun alhamdulillah. Saya tidak bisa ngebayangkan imam saya, kiai Haji Mansur. Saya baca Republika, saya baca Kompas, saya baca Pikiran Rakyat. 1 bulan yang lalu harga gabah kering dengan kadar air 0,5% di Cianjur dari Rp275 anjlok ke angka Rp180. Di Kerawang turun drastis, di Indramayu turun drastis, di Subang turun drastis, sementara harga pupuk tetap naik. Kalau harga pupuk 1 kilo sudah 2.000 lebih, kenapa gabah kering 1 kilo hanya 100 sampai 200 perak? Ini tidak rasional ekonomi pertanian kita. Saya bisa bayangkan adik-adik datang ke pesantren kembali setelah libur. Saya yakin adik-adik datang ke sini diiringi oleh isak dan air mata orang tua kalian untuk sampai ke Miftahul Huda ini. Semoga air mata orang tuamu, semoga keringat besar, keringat kecil, daya dan upaya orang tuamu sekalian Allah catat menjadi amalan surga. Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia. Allah berikan pahala kepada mereka dan Allah membuka mata hati mereka dengan cahaya Rahman dan Rahimnya Allah. Amin. Loh, kok Famita jadi puitis? Aku sekarang lagi gemar baca puisi, tapi bukan puisi cinta. Terus? Loh, kenapa bengong? Lo, mak jentik piye? Anak saking Jawa toh? Anak saking Jawa para santri? Panjenengan kabeh ngertos basa Jawa? Untung tidak mengerti, aku bicara salah pun tidak ketahuan. Terus? Kepengen makan? Beres acara ini kita makan bersama. Amin. Saya traktir kalian semua dengan 1 batang mie 1 orang insya Allah. Ketika situasi sedang goncang, ketika kita sudah tidak lagi mampu mencahayai, memberikan penerangan dan penjelasan kepada siapapun di negeri ini, koran, TV sudah tidak bisa dipercaya. Saya sakit ketika Abdullah Gimnastiar dihujat di TV.
Saya tidak kenal baik dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Saya bukan kawan dekat beliau, tapi dia adalah saudara seakidah, seagama denganku, saudara satu bangsa dan negeri di negeri republik yang menghormati asas demokrasi konon katanya. Begitu Gimnastiar, padahal beliau melakukan sesuatu yang benar menurut syara, dihujat oleh koran, dihujat oleh TV, diparodikan, dipelesetkan di mana-mana. Ini penghinaan terhadap syariat menurut saya. Tidak perlu Allahu Akbar. Ini perlu perenungan. Loh, kalau kiai berbuat benar saja sudah dilecehkan, apalagi satu ketika Ustadz Kiai Mubalik berbuat salah, pasti didemo, diunjuk rasa. Loh, kan Ustadz juga menuso, Mubalik juga menuso. Apalagi saya bukan kiai, saya santri Kiai Acep Mausul sampai akhir hidup saya. Saya santri, saya hanya seorang seniman panggung. Saya dikiaikan karena diundang, saya disebut Al-Mukarram karena ada panggung, karena ada koran, karena ada iklan, karena rekayasa sosial, karena rekayasa situasi dan kondisi menghendaki saya tampil di panggung, berbicara disebut kiai. Tetapi sesungguhnya aku bukanlah ulama, aku bukanlah kiai, tapi aku pembela dan pecinta para ulama dan kiai seumur hidup. Jadi ketika Abdullah Gimnastiar dihujat di mana-mana, saya protes, media sudah tidak adil. Anda perlu tahu para santri satu ketika jadi ulama. Zainuddin MZ diangkat oleh SCTV. Dahsyat bagaikan roket. Begitu muncul dalam 1, 2, 3 tahun karena TV adalah pemilik modal adalah sejumlah iklan dan orang-orang kaya. Begitu tidak suka dengan sikap tegasnya Zainuddin, orang-orang yang punya modal di TV menghancurkan reputasi Zainuddin, terjerumus ke dalam satu situasi yang diciptakan oleh mereka. Pak Agim pun demikian, direkayasa oleh TV, dihancurkan. Satu ketika Ustadz Jeffrey Bohori akan diturunkan kembali oleh SCTP, karena SCTP bukan Al-Hadis, SCTP bukan Al-Quran, SCTP bukan pemihak kebenaran, SCTP bukan penyampai cahaya Allah. SCTP adalah industri, dan industri adalah kapitalis, dan setiap kapitalisme sesuatu yang melawan kebenaran. Setuju? Oleh karena itu Anda esok lusa Alek, satu ketika aku berdoa kepada Allah, satu ketika ada santri Miftahul Huda punya stasiun TV sendiri, satu ketika ada santri Miftahul Huda memimpin negeri ini, memimpin rakyat ini, amin. Ya Robbal, saya tertarik dengan dialektika budaya anak-anak santri, luar biasa. Kalian kapan ngapalinnya lagu enderarah begitu? Ini Arab Mekah apa Arab Krukut? Tapi luar biasa, subhanallah. Amin ya Rabbal. Terus, masih sanggup? 5 menit lagi. Ekonomi sedang rusak, moral sedang degradasi, situasi bangsa sedang tidak menentu, orang kemana menuju sudah tidak lagi ada arah yang memandu, tidak ada kompas panduan kita. Maka Allah bertanya, fa'aina tadhabun, kemana engkau akan menuju? Ke utarakah engkau? Ke selatankah engkau? Kalau engkau mau menuju ke utara boleh, kalau kau menuju ke selatan boleh, kau menuju ke kutub utara silahkan, ke timur boleh, ke barat boleh. Sepanjang timur, barat, utara, selatan dikendalikan oleh cahaya Al-Quran, oleh cahaya Al-Hadis, oleh cahaya pesantren, oleh cahaya para ulama, oleh cahaya para mujahid. Tempuhlah semua ruang dan arah ini, amin. Loh, Pak Kiai, Pak Ustadz tadi ngomong arah-arah, begitu apa maksudnya? Ya begitu maksudnya. Pak Kiai Haji Asep Mausul satu ketika tampil dengan saya pakai beduk. Orang bertanya, itu Pak Miftah, Pak Kiai Haji Asep maksudnya apa ceramah pakai beduk? Ya begitu maksudnya. Maksudnya ya ceramah. Tujuannya ya ceramah. Loh, kok begitu? Ya begitu. Cuman karena otak orang Indonesia ini sudah rusak, sudah biasa berpikir ada udang di balik. Ini yang merusak Indonesia.
cari udang, ini batu, bukan ini saya cari udang. Loh, kalau sudah begitu nggak bakal ketemu, nggak matching gitu loh. Aing lain kumasya baripen santri ya, apal parentil kene. Yang saya maksud menikah kedua itu insya Allah dengan kita kade. Loh, kemarin telepon kita ke saya. My dear, I'm very longing to you. Yes, I'm long to you. Loh, serius saya. Saya ketemu di pengajian, ketemu kita, saya sudah senyum-senyum, sudah pakai mesem, semar mesem. Sudah pakai baca palam maro'ainahu akbar, nahu waqatna aidiyahun. Wah, ternyata khasiatnya begitu ketemu kita nggak nanya, alhamdulillah. Celoko, son, celoko. Wes, tak sambungkan lagi, boleh? Boleh? Karena Indonesia sudah biasa berpikir ada udang di balik, kita tidak pernah belajar tentang keikhlasan. Indonesia ini nggak pernah belajar tentang keikhlasan. Selalu berpikir ada udang di balik. Makanya ketika ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada kenyataannya di negeri kita, di masyarakat kita, yang terjadi laqad kana lakum fi Joko Tingkir uswatun hasanah. Nah, ini bukti. Loh, jenengan kalau nggak percaya, besok pulang kampung ke Subang, undang saya ceramah malam minggu jam 7:30 malam, sebelah lapangan kau undang Inul, jamnya sama. Banyak mana mustame ke saya atau ke Inul? Laqad kana lakum fi Inul uswatun hasanah. Ini fakta. Saya ceramah berjam-jam sampai berbusa-busa. Sekalipun saya tahu kondisi panitia amplopnya semakin menipis. Maksud kulonipun ojo ngarep-ngarep tuku duit. Tekoning kene ngalap berkah. Gitu. Kulonipun tekoning kene ojo tuku duit. Kulo ngalap berkah karo sang imam, karo sang guru. Wis. Maksudnya ya begitu. Terus betapa Joko Tingkir menjadi film dan kemudian menjadi idola bersama. Yang saya aneh, kok kenapa dalam film itu setiap ketemu orang Joko Tingkir berantem terus. Tetapi Joko Tingkir menjadi ikon, menjadi idola. Anda tahu siapa Joko Tingkir sang Mas Krebet? Dia penipu sejarah. Joko Tingkir anak Kebo Pengging. Kebo Pengging muridnya Mahesa Jenar. Loh, Mahesa Jenar dan Kebo Pengging ingin merebut kerajaan Mataram direkayasa. Maka ditangkaplah kerbau yang besar dengan tanduk besar. Kerbau ini diberi nama Dadung Awok. Kiku, kiku. Loh, ini sejarah. Lain sirawing, ini sejarah bukti. Kerbaunya ditangkap, dikasih jampi-jampi, masuk ke telinganya kerbau Dadung Awuk, pakai jampe-jampe Mbah Dukun Si Alam dari Ciawi. Kebo ngamuk, motah, tidak ada satupun prajurit Mataram, tidak ada satupun senopati, adipati yang mampu menaklukkan Dadung Awuk yang sedang mengamuk di alun-alun Mataram. Tiba-tiba eng-eng pahlawan yang direkayasa Joko Tingkir Mas Krebet datang. Maka kerbau yang hasil ngejampe bapaknya ditiup di telinganya, dihantam satu kali pukulan, Dadung Awuk langsung meluruk. Raja Mataram Sultan Trenggono simpati kepada Joko Tingkir dan yang direkayasa menjadi pahlawan, dipungut mantu, menyingkirkan cucu kandungnya Arya Penangsang. Jadi Joko Tingkir bukan pahlawan sejati, dia hampir mirip dengan Ken Arok. Jadi Ken Arok menjadi Wangsa Sailendra karena membunuh Tunggul Ametung dengan keris empu gandring. Joko Tingkir merekayasa dengan Dadung Awuk, selalu ada udang di baluk batu. Super Semar menjadi keris empu gandringnya Soeharto, Wanawaskara menjadi empu gandringnya Soekarno. Semua memiliki kempurus empi gandring di negeri ini karena ada udang di balik. Indonesia
Indonesia adalah negeri udang di balik. Ini fakta. Loh, saya ngomong fakta kok dilarang-larang. Contoh, kalau sakit dibawa kemana? Kalau sakit dibawa kemana? Rumah sehat. Loh, kok orang sakit dibawa ke rumah sakit? Mestinya orang sakit dibawa ke rumah. Loh, kalau nyamuk itu supaya mati pakai apa? Obat mematikannya. Mestinya bukan obat nyamuk. Lawang sudah berbahaya dikasih obat supaya tambah hebat. Indonesia ini aneh. Wong yatim kok diyatim-yatimkan. Sudah yatim dibikin yatim-yatim. Di rumahnya yatim tidak punya ayah, dibawa ke kota Tasikmalaya oleh yayasan yatim piatu. Di rumahnya yatim, datang ke sekolah dicap dengan anak yatim. Orang yatim diyatim-yatimkan. Itulah Indonesia. Jadi ketika Indonesia sudah kurang bersahabat lagi dengan kita, maka engkau kembali kepada manhajmu, engkau kembali kepada sufahmu, engkau kembali kepada daulahmu, engkau kembali kepada dirimu sendiri. Untuk memimpin negeri sudah carut marut seperti ini sangat sulit. Untuk memberikan pencahayaan kepada Republik Nusantara ini sudah sangat sulit. Maka hari ini yang kita harus kerjakan adalah memberikan cahaya kepada diri kita, kepada keluarga kita. Karena sesungguhnya daulah yang paling terpenting hari ini adalah keluarga dan lembaga hari ini. Amin. Peperihan ngurus negara hese, kita urus saja pesan. Setuju? Kalau saya peperihan ngurus negara saja sudah susah, ya saya ngurus istri anak saya. Setuju? Kalau Islam dengan cahaya matahari dan cahaya rembulan sudah tidak mau mereka menerima cahaya ini, maka pantulkanlah, geserlah bulan dan matahari ke rumahmu, ke dalam tempat tinggalmu, ke dalam komunitas masyarakatmu, sarung dirimu untuk menjambut cahaya Allah ini. Amin. Saya yakin Islam akan bangkit dari Indonesia. Amin. Saya yakin Islam akan bangkit di dunia ini dari Indonesia. Amin. Indonesia ingat Islam akan bangkit dari Jawa Barat. Amin. Jawa Barat akan bangkit Islam dari Miftahul serentak, dari Miftahul Islam akan bangkit di Indonesia, di Jawa Barat. Jawa Barat akan bangkit Islam dari Song-songlah masa depan ini dengan penuh keyakinan. Kita tidak lagi berharap dari Irak, kita tidak lagi berharap dari Iran, kita tidak bisa banyak berharap dari Patani, Thailand, Malaysia, mohon maaf Thailand. Kita sudah tidak banyak berharap dari Filipina, kita sudah tidak banyak berharap dari Tajikistan, Azerbaijan. Kita hanya punya harapan sekarang adalah tanah kita, negeri kita, pesantren kita. Dan satu ketika Allah akan buktikan kebangkitan Islam dunia dimulai dari timur, dan timur adalah Indonesia, Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Barat adalah Tasikmalaya, Tasikmalaya adalah Miftahul Huda. Amin. Tolong virus ini kau masukkan ke dalam teman-temanmu, ke dalam otaknya, suntikan vitamin ini kepada otak teman-teman kalian. Amin. Ya Robbal, doktrin terus, suntik terus, semangat juangmu, semangat himmatul aliyahmu, semangat bergurumu, semangat mencari ilmumu. Amin. Ya Robbal, sebelum saya tutup, izinkan saya bernyanyi, boleh? Boleh? Tanah air ku tidak kulupakan, bayar pajak tambah mahal saja. Kira-kira kalau nyanyi itu pusing? Pusing? Atau saya ganti lagunya? Padamu negeri bayar listrik naik, padamu negeri masuk sekolah mahal, padamu negeri duit rakyat di EPDN, padamu negeri sangat ingin pindah dari Indonesia. Pusing?
Maka bernyanyilah dengan syair-syair yang tidak membuat pusing dirimu dan tidak merusak jiwa dan kalbumu. Mari kita bernyanyi dengan syair dan senandung yang tidak merusak kalbu dan jiwa ruhani kita. Santri adik-adik tadi sudah pertontonkan, sudah ada pentaskan senandung jiwa, rintihan kalbu, satu lagu, satu nyanyi, satu pementasan drama yang insya Allah tidak akan merusak jiwa. Kita butuh rendra-rendra baru, kita butuh budayawan-budayawan baru, kita butuh seniman Indonesia baru dengan kebangkitan Islam. Amin ya robbal. Coba kalau nyanyinya ler eler ler eler tandure woso ta ijo royo tasenggu temanten anyar taseng sholatullah ala yasin ala cangon penek no bling bing kuwi lonyo penek no kanggo basuh dodotiro kanggo basuh dodotiro kumitir jelume kanggo ruksak aing ngilu ka maneh mah. Ini syairnya Sunan Kalijogo. Kata Sunan Kalijaga, Indonesia ini, bumi Nusantara ini akan terjadi ijo royo-royo. MH akan muncul, Mifhub akan muncul di Sumatera, di Aceh, di NTT, di Irian Jaya, di Timika, di Brunei, di Malaysia, di ujung timur Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Seluruh republik ini akan hijau dengan Miftahul Huda. Amin. Yakinkan itu kepada dirimu sendiri bahwa kau mampu menghijaukan negeri ini. Amin. Syaratnya sedikit. Kalau mau terjadi ijo royo-royo, mesti bocah angon sing dadi pemimpin. Tahu budak angon? Saya satu hari pernah bermain ke sawah, pematang sawah. Saya lihat orang lagi ngangon meri. Anda tahu meri? Meri alias entok, entok alias bebek. Saya termenung melihat orang mengangon meri. Saya pikir dalam-dalam, kok kenapa orang kalau mengangon meri, meri nati payun, di depan orangnya dibelak, merinya didep, kambingnya didep, yang mengangonnya dibelak. Kullukum ra'in. Kita ini pengembala. Kita butuh pengembala sejati. Syaratnya pengembala sejati mesti bisa naik pohon belimbing. Terang pohon belimbing. Pasinya berapa? 5. 5 adalah rukun. 5 adalah rukun. 5 adalah rukun. Dalam konteks negara 5 adalah panca. Dalam konteks negara. Kalau negeri ini ingin kembali hijau royo-royo, kita butuh pemimpin yang tidak ambisius. Kita butuh pemimpin yang memiliki sikap tasamuh, tafahum, tawadhu, tidak merasa tampil paling depan. Miftahul Huda tidak pernah merasa paling depan. Tetap jadi apapun mengurus pesan. Artinya, lah kalau sudah pemimpinnya berebut semua ke depan. Kata Amin Rais, aku pengen jadi presiden. Kata Megawati, aku yang paling berhak menjadi presiden. Kata SBY, aku yang berhak menjadi presiden. Ini tidak akan terjadi ijo royo-royo. Mesti ketika terjadi konflik antara Arya Penangsang dengan Joko Tengkir, mesti tampil Raden Patah di negeri ini. Raden Patah adalah mempadukan antara jiwa mujahadah dan ijtihadiyah. Orang cerdas
yang mau beriadoh, orang riadoh yang mau berjuang, orang yang mau berjuang dan mau beriadoh. Ini multi komplek. Riadoh dan berjuang tidak bisa ditinggalkan. Riadoh dan belajar tidak bisa ditinggalkan. Riadoh artinya mengolah jiwa, berjuang artinya mencari ilmu, mencari kehidupan dan menegakkan apa saja yang dianggap benar oleh kita menurut Quran dan Al-Hadis. Kalau riadoh, mujahadah, kalau berpikir dan berjuang adalah ijtihadiyah, maka ini hanya ada satu lembaga yang mampu menggodok ini adalah pondok. Begitu pede anak-anak santri malam ini hadir. Pakai kerudung putih-putih. Saya tahu di kobongmu nyocok softtek. Saya tahu di kamarmu enggeletak bedak, enggeletak reksona, enggeletak opo saja dari hal remeh-temeh sampai urusan bakul nasi. Betul? Kalau tidak percaya periksa lomarimu nanti besok pagi. Iris kuping saya kalau tidak ada cocodot di bawahnya. Ini artinya ditempa. Santri tadi berani berteatrikal di depan kiai. Ini penempaan yang tidak dimiliki oleh pesantren lain. Ada basis ideologi yang kuat ditunjang basis kebudayaan, basis kemanusiaan, basis budaya, basis seni, basis sosial. Miftahul Huda tidak pernah berhenti peduli terhadap soal sosial kehidupan masyarakat Tasik, Jawa Barat dan tingkat nasional ke depan. Miftahul Huda tidak pernah berhenti peduli terhadap soal akidah dan keyakinan. Miftahul Huda tidak pernah berhenti mendistribusikan seluruh kader ke negeri ini. Amin. Saya bangga di akhir ceramah saya ingin mengatakan kepada adik-adikku sekalian di pondok pesantren ini, aku Miftah Fauzi tidak pernah ketemu Al-Arif Billah, Al-Mujahid Fillah wa Ajaman. Aku hanya mampu menatap wajahnya di foto dan aku tidak pernah mendengar suaranya langsung. Tetapi aku juga manusia yang beruntung. Ketika beliau wafat dipanggil oleh Allah, ditempatkan oleh Allah dengan rahmat dan maghfirahnya, amin. Allah membagi-bagi cahaya ini. Jadi jangan ragu, jangan syak, jangan zon. Tidak pernah meninggal orang-orang yang berjuang. Sesungguhnya ruhnya hidup. Dan cahayanya tetap memantul. Cahaya ini oleh Allah dibagi-bagikan kepada sejumlah keturunan anak cucunya, amin. Oleh karena itu kita berdoa malam ini mudah-mudahan seluruh ananda beliau, seluruh putra-putra beliau, penerus-penerus beliau, Kiai Haji Asef Mausul, Kiai Haji Abdul Aziz Afandi, seluruh putra-putra beliau yang lelaki, yang perempuan, Allah jadikan pedang-pedang Allah, Allah jadikan pemegang cincin Sulaiman, Allah jadikan pemegang kapak Ibrahim, Allah jadikan mereka memegang tongkat Musa alaihissalam, amin. Jadi tetaplah sikoh di Manonjaya, tetaplah ta'alum di Ma'had ini, karena sesungguhnya cahaya Allah turunkan ke tempat ini. Kepada Ananda Yasin, bergembiralah engkau. Saya dulu kepengen sekali. Loh, belum selesai saya ngomong. Saya belum selesai. Kepengen sekali dulu oleh kiai saya, Kiai Haji Asep ini dijodohkan dengan salah satu santrinya. Tahun 96-97, waktu itu saya ditawarin ikoh paikoh, orang Cilacap. Ternyata bukan alumni Miftahul Huda, alumni pondok pesantren Al-Ayyam, karena memang di rumahnya pengusaha ayam. Jadi berhargalah, saya berharap dari rahim istrimu wahai Ananda Haji Yasin akan turun genealogi ruh cahaya yang telah Allah berikan kepada kakek dan keruhun orang tuanya, amin. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga membawa manfaat. Berbahagialah kita sekarang tutup pengajian ini, kita sama-sama membaca i'tirab bersama-sama, sambil saya juga menyairkan, membacakan sebuah syair dari terjemahan i'tirab. Ilahi las tulil firdo. Saya minta adik-adik Maramis ke panggung. Mohon diiringi dengan dangdingdungnya itu loh. Walakwa ala naril jahimi pahablito batan wafir
zunubi. Mari temani saya. Fa innaka ghafiru dzanbir dzunubi mislu. Ayo ikutilah. Rimali fahad. Yang keras suaranya. Jalali wa umrina kisun ikulli yaumi. Ayo yang semangat. Wadan bizaidu. Beri tepuk tangan untuk Marawis Miftahul Huda. Tombo atiku ono limong perkara kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat bengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, lain calana lono, kaping papat weteng ngira ingkang luwe, kaping limo dikir wengi ingkang suwe. Mari bersama-sama ila salatul qudus. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ayo semangat kaset. Wala aqwa. Ayo Big Tesan yang semangat. Sarang bersemangat. Sebentar, saya sundahkan. Bisa bahasa Sunda? Bisa bahasa Sunda? Ikuti. Ubarha eta aya 5 per nu kahiji maos Quran dilanyepan jika opik teh, nu kadua salat wengi dilakonan, nu katilu jeung nu saleh rerejengan, nu kaopat dikir wengi tong pohoan, nu kalima saum sunat tong pohoan. Coba adek berdua nyanyikan, saya rekam nanti. Sok 1, 2, 3 ubar. Ayo ganteng ini, ganteng-ganteng kok malu. Itu sejumlah santri yang menaksirmu, aku tahu. Ya wis, karena ini sudah malam, saya juga mohon maaf kalau tidak cun pada acara malam hari ini. Tapi intinya kita ikut berbahagia, ikut bergembira dengan Ananda Yasin, dengan Ananda Wafa. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Dan semoga para santria punya suami koyok Mas Haji Yasin, ganteng tamat.
Semoga para santri juga punya bojo cantik, cerdas, pinter, lugu seperti Neng Haji Wapa, amin. Dan semoga saya jadi dengan Gita KDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Kita berdoa dulu katanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bismikal mahsunil maknun ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an taghfir lana dhanbi wa tarhamana wa an taj'alana min amrina farzan wa makhraja wa an tarzuqana min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib ya man la yusqiluhu samwan samin ya man la tughalituhul masail يا من لا يتبرم بالحاح الملحين ذكنا بردا فيك وحلاوة رحمتك اللهم ارزقنا فهم النابين اللهم ارزقنا فهم النابين وحافظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين حكمة وتأويل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعلنا فصاحة في اللسان وبلاغة في كلامنا اللهم اجعلنا هذا المعهد معهدا مباركا مؤيدا منصورا نافعا لجميع الناس أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين.